Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, izinkan sore hari ini saya menyampaikan materi tentang Qasasul Anbiya. Apa Bapak Ibu? Qasasul Anbiya artinya apa? Kisah para nabi dan rasul. Di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan kisah ringkas tentang kesabaran Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sekarang saya sampaikan kisah berikutnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ceritanya sudah mendengar dan sudah banyak yang mendengar. Mudah-mudahan bertambah hafal dan bisa meneladaninya. Kalaupun ada yang beda, berarti bisa menambah wacana dan khasanah ilmu pengetahuan kita. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, namanya banyak disebut-sebut. Di dalam Quran disebutkan sebanyak 48 kali. Berarti kalau orang membaca Quran sekali khatam itu sudah menyebut namanya 48 kali. Apalagi khatam berkali-kali, apalagi banyak orang yang khatam, tinggal dikalikan saja berapa banyak nama Ibrahim yang sudah disebut-sebut. Belum lagi di dalam sholawat, setiap kita sholat, terutama di tasyahud akhir, pasti membaca sholawat yang ada nama Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 4 kali. Sekali tasyahud 4 kali. Padahal kita selama sholat sehari semalam 5 kali, berarti minimal 5 kali 4 sudah 20 sholawat yang menyebut nama Ibrahim. Itu baru sholat wajib, belum sholat sunnah, tahajud, duha, zikir, tasbih, istikharah, hajat, dan sholat-sholat sunnah yang lain termasuk rawatib. Kalau menyebut sholawat ada nama Ibrahim, menambah banyak lagi sebutan untuk Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama Ibrahim ketika lahir hampir tidak terdengar karena lahirnya jauh, bukan di daerah aslinya. Dalam riwayat lain, Bapak Ibu, Ibrahim dilahirkan di daerah Mesopotamia, di kampung Babilonia,
Kalau sekarang negaranya namanya Irak. Ketika Ibrahim lahir, ada kebijakan pemerintah yang sangat dolim. Rajanya juga dolim. Namanya siapa Pak? Namrud. Kenapa dia? Namanya Namrud. Namrud ini Bapak Ibu satu dari 6 raja yang paling ambisi ingin menjadi raja dunia. Suatu hari bermimpi, istananya digoyang oleh anak kecil. Rajanya kebakaran, tahtanya ambruk. Sampai tidurnya terbangun karena kaget mimpi buruk. Lalu dipanggil semua dukun-dukun kerajaan, tukang-tukang sihir kelas tinggi untuk menafsirkan mimpinya apa. Tidak ada yang bisa menafsirkan. Cuma ada yang coba-coba, jangan-jangan dia tuan raja, anak kecil yang ada di dalam mimpi tuan raja, anak kecil inilah yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka kalau ingin selamat kerajaannya, cari orang kecil yang persis seperti ada di dalam mimpi. Ya tidak ada. Yang ada di daerah itu ketika itu banyak ibu-ibu hamil. Maka raja menerapkan kebijakan orang-orang hamil dalam pengawasan kerajaan. Perutnya diawasi, dijaga siang malam, sweeping. Kalau nanti lahir bayinya laki-laki, langsung disembelih di tempat. Maka setiap hari Bapak Ibu yang ada hanya cerita tangisan seorang ibu yang melahirkan anaknya laki-laki. Coba kalau kebijakan itu sekarang ada Bapak Ibu, mengerikan sekali. Dulu sudah ada yang dilakukan oleh Raja Dolim bernama Namrud. Raja ini berambisi sekali ingin menjadi raja dunia dan bersaing dengan raja-raja lain yang jumlahnya 5. Maka berbagai cara dilakukan, termasuk bekerja sama dengan bangsa jin menjadi hamba setan. Ceritanya bagaimana? Suatu hari Bapak Ibu, Raja Namrud pas ada di dalam kamar, tiba-tiba muncul anak kecil. Ya segitulah kira-kira. Saya gambarannya saja. Wujud lagi mengaku kolor pendek. Ya jadi dulu ngarani tuyul paling bumi. Mungkin teringat mimpinya, jangan-jangan anak ini akan menghancurkan kerajaanku, maka anak kecil ini dibunuh dulu. Mati. Aman kata raja. Esok harinya datang lagi anak kecil itu. Jadi Namrud kaget loh, kan kemarin sudah saya bunuh, sekarang hidup lagi. Anak ini malah tertawa, engkau tidak bisa membunuhku karena aku adalah iblis. Aku tahu kamu sangat berambisi ingin menjadi raja dunia. Aku bisa membantunya asal kamu menjadi budakku. Maka Namrud demi mewujudkan keinginannya menjadi raja dunia, mau-mau saja menyembah iblis. Bahkan iblis minta syarat Bapak Ibu. Ada yang tahu syaratnya? Syaratnya harus mengawini ibunya sendiri. Coba. Jadi Namrud mengawini ibunya sendiri. Nggak usah kaget deh. Sekarang banyak dulu sudah ada. Di Indonesia juga ada kisah apa ya? Sangkuriang. Kalau Sangkuriang anaknya kan jadi raja, dia nanti ibunya nggak mau, terus anaknya dikepak itu. Kalau ini ibunya mau, jadi benar-benar orang benar ini. Anaknya ngawinin ibunya mau, jadi benar-benar orang benar ini.
Ini demi menuruti syarat yang diajukan oleh iblis. Nanti harapannya Namrud menjadi raja dunia, tidak cuma menjadi raja Babel. Ini kisahnya seperti itu Bapak Ibu. Kebijakan yang ditetapkan raja tidak disukai oleh rakyatnya, maka rasa was-was khawatir melanda pada diri ibu-ibu yang sedang hamil, tanpa kecuali calon ibunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sedang hamil. Namun yang namanya kebijakan manusia, sejeli-jelinya pengawasan kerajaan, Allah lebih jeli, Allah lebih hebat, Allah lebih berkuasa. Allah sangat mudah sekali menyelamatkannya. Maka ketika Ibrahim lahir, mudah sekali bagi Allah untuk menyelamatkannya. Tapi ibunya juga khawatir, jangan-jangan nanti konangan, kalau konangan langsung disembelih. Maka Ibrahim Bapak Ibu dilarikan ke hutan oleh bapaknya. Ibunya ditinggal di rumah, Ibrahim dibawa lari oleh bapaknya ke hutan. Hutan mana Bapak Ibu? Hutan Turki. Coba dihitung dari Irak ke Turki berapa ribu kilometer. Irak itu Asia Barat, Turki itu Eropa, sudah beda benua. Lari itu butuh waktu berapa hari sama itu demi menyelamatkan anaknya. Sebegitu cinta kepada anaknya, diberani-beraniin lari agar tidak disembelih oleh Raja Namrud dan bojo-bojonya. Takut konangan larinya, maka begitu meninggalkan Ibrahim di dalam hutan, ditinggal pergi begitu saja. Yang resikonya mati. Nanti kalau digigit ular kan mati, ketemu macan juga mati. Tapi kalau terdengar suaranya juga nanti mati, disembelih juga. Karena walaupun negeri Babilonia, Namrud juga menyebarkan spionase mata-matanya ke seluruh penjuru dunia. Bisa-bisa juga dengar itu. Sama risikonya mati. Jadi hanya pasrah saja kepada Tuhan. Waktu itu belum mengenal Allah, kenalnya Tuhan. Siapa tahu mudah-mudahan selamat. Paling hanya ditanya awalnya 2 hari sekali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama sebulan sekali, sampai 1 tahun sekali. Dan ketika ditengok waktu masih bayi Pak, karena khawatir orang tuanya dimakan makan apa, kalau ditinggal nggak ada apa-apa. Ternyata yang dilihatnya Nabi Ibrahim selalu menghisap jempolnya. Ini mukjizat pertama yang Allah berikan kepada Ibrahim. Ketika orang tuanya tidak bisa memberikan makan, tidak bisa memberikan susu, Allah memberikan madu yang keluar lewat jempolnya ketika dihisap. Sobibat sebulan dengan kopi batu. Dari madu itulah Ibrahim sehat, tumbuh besar, dewasa, cakep, ganteng, bagus, gagah. Sampailah pada usia 40 tahun, Allah siapkan Ibrahim untuk menjadi nabi sekaligus rasul. Sebentar Bapak Ibu, ini masih di hutan dulu ya. Tambahan informasi. Jadi Bapak Ibu, ketika tinggal di hutan, ada juga bayi lain yang selamat dari kejaran Namrud. Namanya Samiri. Nanti kisah selanjutnya di zaman Nabi Musa. Tapi masih panjang, ini cuma apa namanya, tambahan saja. Nanti ketemu. Tapi nggak sekarang. Sambil itu ketika di hutan
Tuhan itu yang memelihara malaikat. Luar biasa ini, malaikat Jibril. Tetapi ketika ditinggalkan oleh malaikat, main-mainnya sama sapi, sama hewan. Maka nanti kisahnya beda. Kemudian saatnya kembali lagi ke istana kerajaan, kan Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, dapat amanah, tugas dakwah. Dakwah yang utama adalah berdakwah kepada raja dolim bernama Namrud. Tugas pertama, langsung tugas utama, tugas yang berat. Kalau saya cuma ceramah di hadapan dengan Bapak Ibu kecil, belum pernah ceramah di hadapan presiden. Ibrahim tidak cuma ceramah, menyampaikan kebenaran, bukan demo, bukan ngajak orang berdakwah, mengajak Namrud agar kembali kepada jalan yang benar. Karena ternyata yang disembah oleh Namrud adalah patung-patung berhala yang diyakini dapat mendatangkan kemanfaatan, dan kalau tidak disembah mendatangkan kemadharatan. Itu keyakinan Namrud dan pasukan-pasukannya serta rakyatnya. Bahkan Namrud menyiapkan tempat ibadah khusus. Kalau zaman sekarang namanya kuil. Dan di dalam kuil itu ada 2 patung besar. Yang satu patung dianggap sebagai Tuhan, yang satu patung lagi patungnya Namrud sendiri. Bikin patung dirinya sendiri. Ini bisa orang dia membeli patungnya sendiri. Patungnya Kalimantan, IKN. Belum patung-patung yang lainnya kecil-kecil banyak. Ada yang bentuknya monyet, ada yang bentuknya burung, ada yang bentuknya ikan, yang sedang-sedang bentuknya petani lagi bawa wadah apa itu, terus mancur airnya, banyak sekali jumlahnya. Sekitar 360 patung yang berada di dalam kuil. Dan tempat inilah yang pertama kali didatangi Ibrahim. Ketika Ibrahim datang ke kuil ini, dilalah sepi, nggak ada orang. Yang ada hanya penjaga kuil. Yang lain sedang melakukan perburuan yang dipimpin oleh rajanya sendiri. Raja memang suka berburu. Nah, Ibrahim juga sudah mengintip mencari waktu yang tepat kapan ketika kerajaan sepi, kuil sepi. Nah, di dalam kuil itulah Ibrahim banyak bertanya kepada patung-patungnya. Hei patung, kamu bisa makan tidak? Bisa minum tidak? Aku gak bisa bicara, gak bisa bicara kok disembah-sembah. Kalau kamu gak mau makan ini, kan banyak sesajen Bapak Ibu. Seperti di tempat kita, banyak sesajen yang di pulau-pulau itu. Gak mau makan kamu, aku hancurkan kamu. Dihancurkan betul itu patung-patungnya. Yang kecil-kecil habis itu. Tapi disisakan patung yang besar, dan kampanye dikalungkan di patung yang besar. Jadi seolah-olah patung besar itu yang membunuh patung-patung kecil. Ibrahim pergi. Saat raja kembali, kaget, kuilnya berantakan, Tuhan-Tuhannya pada tepar. Tuhan pada tepar, Tuhannya berantakan. Berpetil, menusin dasar petil, tangan petil, sikilnya petil, Tuhan berpetil. Siapa yang kata raja? Kata penjaganya, aku tadi lihat orang laki-laki yang bertakilan, jelalatan, lompat sini, lompat sana di dalam kuil, dan membabi buta, memecahkan patung-patung berhala-berhala yang dibuat oleh pamannya sendiri, bukan bapaknya nih. Nah, ini tak kalah Bapak Ibu. Saya mau tanya ini, bapaknya Nabi Ibrahim namanya siapa Bu? Yang terkenal itu Azar namanya. Ternyata Azar bukan bapaknya, tapi pamannya.
ketika Ibrahim lahir, bapaknya sudah tua, renta, loyo, wis kesel. Umurnya 95 tahun, miskin, tidak bekerja, maka tidak mampu menghidupi Ibrahim. Lalu titipkan di pamannya bernama Azar. Pamannya masih muda, bebas, kaya, tinggalnya di istana kerajaan, menjadi penasehat Raja Namrud sekaligus produsen patung-patung berhala pesanan raja. Jadi kalau raja pesan berhala, pesan patung yang membuat Azar, itu pamannya Ibrahim, bukan bapaknya. Sebenarnya bapaknya khawatir kalau dititipkan di pamannya, jangan-jangan nanti terkontaminasi dengan ajaran penyembah berhala, bahkan juga menyembah majusi, agamanya majusi, menyembah api, matahari, dan sebagainya, dan sejenisnya. Tapi karena tidak mampu menghidupi, titipkan pada pamannya. Ibrahim alami Bapak Ibu masih natural, anak muda, betul. Maka walaupun dititipkan di pamannya, hormat sih hormat, tapi melihat kemungkaran seperti itu, berontak jiwanya. Tidak ingin patuh pada kata-kata pamannya, maka terjadi konflik antara Ibrahim dan pamannya. Jadi ada dua konflik, Ibrahim konflik dengan rajanya, konflik juga dengan pamannya. Pamannya tidak bisa membela juga lagi rugi kalau wong hancurnya berhala-berhala yang dilakuin oleh Ibrahim, pamannya juga rugi, kan yang buat pamannya itu. Rajanya kan juga marah. Maka dipanggil Ibrahim di sidang, di dewan umum itu. Ibrahim, kenapa engkau membantai Tuhan-Tuhanku? Tuhan dibantai. Kata Ibrahim, batu itu pakai Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak bisa menghidupkan kamu. Nyatanya biasa saja. Bodoh kamu Ibrahim, kata Namrud. Kamu yang bodoh. Kok terjadi debat seperti debat calon presiden? Mulai pakai emosi rajanya, Ibrahim tidak pakai emosi. Lalu kalau bukan kamu yang membunuh, siapa, kata raja? Ibrahim bilang, tanya aja pada patung yang besar, itu ada kapaknya di kalungnya. Apa kata raja? Masa satu tanya pada patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab. Kata Ibrahim, akhirnya tahu nggak bisa jawab disembah. Kalau rajanya Pak, dialognya kalah. Tetapi karena raja berkuasa, orang nomor satu, gengsi kalau kalah, dia hanya menang gertaknya, bentak-bentak Ibrahim dibentak, ya sudah kalah. Padahal rajanya yang kalah, lalu dihukum, dan satu-satunya hukuman yang layak ketika itu adalah hukum dibakar. Dulu belum ada setrum, belum ada tembak mati, belum ada penggal kepala, yang ada dibakar, hukuman yang setimpal. Maka raja mengumpulkan kayu-kayu besar sampai menggunung. Digambarkan tingginya sekitar 40 meter. Dan Ibrahim dilemparkan dengan menggunakan tetap yang besar. Jadi tidak digantung, tapi dilontarkan pakai tetap besar. Ibrahim terbang melayang terus jatuh. Api sudah menyala-nyala Bapak Ibu. Dalam kondisi yang sangat kritis, malaikat Jibril menawarkan, ya Ibrahim, mau aku bantu? Apa kata Ibrahim Bapak Ibu? Ibrahim hanya ingin ditolong oleh Allah. Maka yang beliau ucapkan dalam kondisi kritis seperti ini hanya mengatakan apa Bapak Ibu? Nasrun minallah wa ni'mal wakil.
nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini yang dibaca Ibrahim dalam kondisi kritis. Saya juga pernah dapat bacaan ini Bapak Ibu dari dokter kandungan Munzayana. Kenapa? Itu setiap membantu ibu-ibu melahirkan doanya ini yang dimudahkan. Moga sinajeng babaran, moga dinambah amalan ini, gampang melahirkannya mudah. Orang Rasulullah mengerti pun lahir juga. Nasrul minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita moga satu lagi. Dengan pikir seperti ini Allah kirim bantuan. Banyak binatang-binatang yang ingin menolongnya, meniup-niup agar apinya cepat mati. Tapi ada binatang justru yang menyalakan apinya. Binatang apa bu? Cecak. Makanya cecak dalam riwayat binatang yang harus dibunuh. Jadi sampai ini orang Tiongkok kan beda cecak sekarang dengan cecak dulu. Tapi hadisnya begitu. Ya sudah. Tapi cara membunuhnya harus dengan cara yang baik, langsung mati, orang keturunan. Padahal sampai tidak begitu gini, malah keturunan mati. Itu Bapak Ibu. 3 hari dalam kobaran api. Harusnya panas, karena menurut teori fisika panas. Tapi bagi Allah mudah sekali mendinginkan api. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Ayat ini Bapak Ibu sekarang banyak diamalkan oleh pemuda-pemuda di Bantul, belajar kesaktian, ketebalan kalau dibakar tidak mempan. Mau coba Bapak Ibu? Ya pakai ayat ini. Nanti di rumah nyoba duduk di atas kompor gas. Duruknya ya lahu kuni badan wa salaman Ibrahim. Insya Allah hangus. Coba-coba beda mukjizat dengan sihir. 3 hari dalam kobaran api. Namrud menunggu di depan dengan was-was cemas, campur senang. Coba Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu tanggal berapa Bapak Ibu? Belum tahu ya? Tanggal 30 Desember, 31 Desember, 1 Januari. Itu pas hari apa Bapak Ibu? Pas hari pergantian tahun baru. Hati-hati Bapak Ibu, kita sering tidak sadar, ikut-ikutan, senang meramaikan tahun baru. Bapak Ibu, itu ajarannya Namrud ketika membakar Ibrahim. Sekarang pun atas ini terserah panjenengan. Ajar melu-melu mau pulau bukan melu-melu Bapak Ibu. Nek melu-melu berarti sama saja seperti Namrud merayakan seorang nabi yang sedang dibakar. Itu kejadiannya pas tahun baru. 3 ini Ibrahim dibakar. Mau nek dari itu seorang masalah saling ikut terus. Itu terserah jenengan. Dengan rasa harap cemas campur senang, 3 hari Ibrahim dibakar itu, apinya habis, ludes, tegang ini. Tiba-tiba abu hasil bakaran tadi bergerak-gerak, rosak, muncul Ibrahim malah segar bugar seperti kehujanan. Kaget Namrud itu. Wah, siapa ini? Ternyata nggak mati, nggak mempan Ibrahim dibakar. Ya, ini namanya mukjizat.
mukjizat. Ini sudah berapa mukjizat ini? Tadi ketika bayi jempolnya bisa mengeluarkan madu, kemudian tadi dalam kobaran api, apinya dingin, dan yang ketiga dibakar tidak mempan. Sudah selesai? Belum. Setelah pembakaran selesai, Ibrahim selamat. Anda saja kaget. Untuk menetralisir hari-hari masih biasa, Ibrahim tetap berdakwah. Rajanya frustasi, Ibrahim tetap berdakwah. Maka dialog pun terjadi terus. Debat, kalau tempat kita debat calon presiden. Ibrahim tetap berdakwah. Padahal Namrud ingin agama yang dibawa Ibrahim musnah. Jika tiap hari terjadi dialog, sampai-sampai Namrud mengatakan, Ibrahim, aku bisa menghidupkan kamu, bisa mematikanmu. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu, Raja Namrud spontan menarik dua orang yang ada di belakangnya. Ini tarik kok. Yang satu dibunuh dengan pedangnya, mati ya. Yang satu dibiarkan hidup. Lalu bilang, Ibrahim, buktinya ini, aku bisa mematikan, aku bisa menghidupkan. Itu namanya teori bodoh. Yang di pedang memang mati, yang satunya kan tidak di pedang. Kan memang dari tadi hidup, katanya aku yang menghidupkan, kata Namrud. Itu teori bodoh itu. Sekarang giliranmu Ibrahim, bagaimana Tuhanmu bisa menghidupkan? Maka Allah berfirman kepada Ibrahim, Ibrahim ambil lempung, dibuat bentuk burung, lalu ditiup, jadilah burung terbang. Ditangkap oleh Ibrahim, dipetil-petil burungnya, tangannya dipetil, kakinya dipetil, kepalanya dipetil, sayapnya dipetil, diletakkan di gunung yang berbeda, disebar. Lalu panggil dengan nama Allah, kembali lagi untuk terbang lagi. Ibrahim bilang, ya Namrud, itulah Allah, bagaimana menghidupkan makhluknya dan mematikannya. Kalah lagi Ibrahim itu, marah lagi Namrud itu. Tapi sekarang giliran Ibrahim yang menghukum Namrud. Bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada Namrud? Allah tidak mengirimkan bala tentara, Allah tidak mengirimkan pasukan, Allah tidak mendatangkan musibah, gempa bumi, tsunami, tanah longsor. Tidak. Allah hanya mengirimkan satu ekor lalat kecil yang masuk ke dalam hidungnya Namrud. Keselak, nyamuknya muter-muter, satu hari nggak keluar, lalu masuk ke dalam peredaran darah, 2 hari nggak keluar, sampai kepada otaknya. Hari yang ketiga, Namrud jatuh, mengeluarkan darah, matanya keluar darah, telinganya keluar darah, mulutnya keluar darah, mati di hadapan rakyatnya. Apa kata rakyatnya? Tuhan kita mati, Tuhan mati. Kan tadinya ngaku Tuhan, ternyata bisa mati hanya oleh seekor lalat. Nah, ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan begitu. Oke. Ini kopi mas. Kopi. Biasanya kalau kopi. Buyur mengakukan. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu, yang namanya kesombongan. Tingginya seperti apa, betapapun besarnya, kalau akan dijatuhkan oleh Allah, Allah nggak repot-repot, cukup mengirimkan satu ekor lalat saja bisa membunuh raja yang dikdaya. Mati Namrud. Oke, satu seri selesai. Sekarang masuk seri yang kedua. Sambil dulu berbuka ya. Sepeninggal Namrud, istrinya kan masih hidup, yang juga merangkap sebagai ibunya. Untuk memperingati hari kematiannya, istrinya Namrud setiap malam
itu selalu menghiasi rumahnya dengan mencantelkan lampu-lampu hias di pohon evergreen. Pohon apa, Bu? Evergreen. Tadi ini apa? Cemara. Jadi istrinya Namrud yang juga ibunya Namrud punya kebiasaan mencantelkan di pohon cemara lampu-lampu hias, lampion, lilin, obor. Kenapa? Karena ternyata istrinya Namrud itu agamanya Majusi, agama yang menyembah api dan sejenisnya, ya matahari, ya bulan, obor, lilin, lampion, lampu-lampu hias, kembang api, mercon. Amin. Betul. Maksud saya Bapak Ibu, kita kan sering mungkin ketika ada anggota ulang tahun terus tiup lilin, ayo. Pas akbilan pakai obor, ayo. Tangan kanan bukan speaker akbilan, Allahu Akbar, tangan kiri bukan potong, sudah. Maaf Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan saja. Itu tradisinya agama Majusi. Agamanya istrinya Namrud. Kalau panjenengan ikhlas ingin Islam sempurna, kalau tidak keberatan meninggalkan tradisi seperti istrinya Namrud. Ulang tahun pakai tiup lilin itu agama Majusi, Bapak Ibu. Pakai obor, apalagi buat takbiran. Kalau sudah padam terang benderang nggak usah. Biar fokus takbirannya. Bahwa obor malah bahaya, nanti malah bakar simpel-simpel kontrolnya sini. Nggak usah pakai mercon kembang api yang nanti bakar duit bisa diangkat. Lampu-lampu hias dan sebagainya. Kalau hanya untuk penerangan saja monggo, tapi kalau sangat diyakini kalau tidak pakai itu nanti akan datang musibah, ini sudah termasuk perbuatan syirik. Naudzubillah. Nah ini Bapak Ibu yang terjadi di keluarga Namrud sepeninggalnya. Di istrinya punya kebiasaan memperingati hari kematiannya, termasuk hari kelahirannya. Biasanya di tempat kita kalau memperingati hari kelahirannya namanya ulang tahun, memperingati hari kematiannya namanya haul. Kalau memperingati kematian raja namanya Srodo. Kalau dalam tradisi Jawa namanya Srodo. Kalau perayaannya di bulan Saban namanya Sadranan. Kita sering menyebut Nyadran. Oke, untuk sejarah ini, tradisi ini sudah lama Bapak Ibu, sejak zamannya Nabi Hud. Nabi yang keempat setelah Adam, Idris, Nuh, Hud, dan berlangsung sampai Ibrahim. Kan setelah Hud ada Nabi Soleh, ada Nabi Ibrahim. Jadi masih berlaku. Yang membawa bukan Nabi Hud tapi umat-umatnya yang sesat. Nabi Hud dakwah, tapi ternyata tradisi itu sampai sekarang di kalangan kita di Islam kejawen. Ya kalau ada benarnya silakan. Kalau cuma tradisi saja silakan. Tapi kalau sudah salah, sudah berbau syirik, itu sebenarnya harus ditinggalkan. Bapak Ibu, perkara hari kelahiran dan hari kematian itu termasuk perkara musayyah.
kematian itu Bapak Ibu sifatnya dependen, tergantung pada sahabat, tergantung pada Allah. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita harusnya tinggal disyukuri saja, terima beres. Dan karena musaya itu tidak berpengaruh terhadap pahala dan dosa, tidak menyebabkan orang masuk surga atau neraka, itu namanya musaya. Contoh dari kelahiran tadi, termasuk hari kematian itu musaya. Gak ada orang masuk surga gara-gara hari kematian, gak ada orang masuk neraka gara-gara hari kematian. Nah, kemudian kadang di tempat kita ada, hari matinya api ya bila Jumat, ada gak? Nah, maaf Bapak Ibu, besok lagi sampun nanti pengatur nih. Kalau panjenengan bilang hari Jumat adalah hari baik, sama saja beranggapan hari baik berarti tidak baik. Semua hari baik karena Allah sendiri yang memberikan nama-nama hari dalam satu pekan. Wahidun setunggal menjadi Ahad, Isnaini hari yang kedua menjadi Senin, Talata menjadi Selasa hari ketiga, Arba'ah jadi Rabu hari keempat, Khomsah jadi Khamis hari yang kelima, Jumatan berjamaah. Itu nama-nama hari yang memberi nama Allah, semuanya baik. Kalau kita mengatakan hari Jumat adalah hari yang baik, sama saja kita beranggapan selain Jumat adalah hari yang jelek. Tidak boleh. Jadi ini sudah mulai akidah. Lebih baik panjenengan mengatakan hari Jumat adalah Sayyidul Anam. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Kalau hari Jumat yang paling mulia berarti hari lain masih mulia. Terus nah itu paling aman. Sekarang kita buktikan. Bapak Ibu, Nabi Muhammad lahir dari apa? Senin bukan Jumat. Ayo. Berarti jelas dong. Nabi masalah Senin, bukan masalah harinya. Nabi meninggal hari apa Bu? Senin. Berarti jelas dong. Katanya Jumat baik. Ayo. Bukan masalah harinya. Fir'aun meninggal hari apa Bu? Jumat. Harusnya surga dong. Tapi kenapa mengatakan Jumat? Berarti bukan masalah harinya. Jadi semua hari itu baik. Hati-hati Bapak Ibu. Mungkin menghibur tetangga kita, kok matinya api ya Jumat ya menghibur. Tapi Allah nggak suka karena menjelekan nama harinya yang buat Allah. Ingatkan Bapak Ibu. Ada nih. Ini namanya musaya. Ini baru perkenalan Bapak Ibu. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya teruskan dulu musaya dan mukhayal. Tidak jadi insya Allah. Mari kita buka puasa kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya dan memberikan manfaatnya. Mari kita turutkan doa kepada masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله